Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karika Sapitri dengan NPM 44212136. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang performance appraisal. Langsung saja ke file yang terkait. Sudah terlihat di sini nama kebijakannya seperti itu, pelaksanaan penilaian kinerja berbasis KPI dan kompetensi. Untuk tujuannya sendiri, memberikan penjelasan mengenai panduan kebijakan dan SOP dalam proses penilaian kinerja karyawan yang mencakup dua aspek utama, yakni aspek KPI, yaitu Key Performance Indicators, dan aspek kompetensi. Untuk panduan kebijakannya sendiri itu, penilaian kinerja karyawan akan mengukur dua aspek utama, yakni aspek hasil kinerja yang diterjemahkan dalam bentuk KPI yang terukur dan aspek kompetensi. Selanjutnya, bobot skor aspek KPI ada 60%, sementara bobot aspek kompetensi adalah 40%. Penetapan KPI dan angka targetnya itu harus dilakukan secara sistematis dan terukur, serta mengacu pada ekspektasi manajemen perusahaan. Kemudian, pemantauan hasil pencapaian KPI harus dilakukan secara reguler setiap bulan dalam monthly performance meeting yang dilakukan atasan bersama karyawannya. Setiap data realisasi KPI harus valid dan tersedia secara lengkap. Kemudian dalam proses ini juga harus dilakukan pembahasan action plan yang perlu dilakukan untuk mencapai target KPI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pemantauan dan penentuan skor aspek kompetensi dilakukan oleh atasan berdasarkan observasi yang objektif terhadap perilaku dan sikap kerja bawahan atau karyawan. Jika diperlukan, observasi didukung dengan catatan tertulis atau behavior notes mengenai perilaku bawahannya. Dan yang terakhir, nilai akhir kinerja akan digunakan untuk manajemen sebagai dasar penentuan pemberian bonus, kenaikan gaji, dan juga proses promosi karyawan. Untuk prosedurnya sendiri, itu ada 11, dan form yang diperlukan itu form performance appraisal dan form pemantauan KPI. Oke, untuk prosedur sendiri, supaya lebih jelas, mungkin langsung ke flowchart-nya aja ya. Di sini itu dimulai dengan pengisian KPI dan lengkap dengan target yang terukur. Selanjutnya, masukkan ke dalam form penilaian kinerja berbasis KPI dan kompetensi. Disepakati bersama karyawan dan atasan dengan penetapan angka target yang mengacu pada target pencapaian KPI tahun lalu sama target yang diinginkan oleh manajemen berdasarkan ketersediaan sumber dayanya. Apabila sepakat, maka dilanjutkan dengan form penilaian kinerja ditandatangani oleh karyawan dan atasannya. Apabila tidak sepakat, maka akan disepakati ulang bersama-sama lagi. Kemudian setelah ditandatangani ini diserahkan ke bagian HRD untuk dilakukan pemantauan. Setelah itu setelah dilakukan pemantauan capaian KPI oleh atasan dan karyawan secara reguler, agendanya itu kelengkapan dan validasi pengisian data realisasi KPI jika perlu disertai dengan data pendukungnya. Kemudian pembahasan mengenai action plan untuk mencapai target yang telah disepakati. Setelah itu lakukan evaluasi kinerja karyawan. Di sini aspeknya itu ada aspek pencapaian KPI-nya dan aspek penilaian kompetensinya. Setelah itu perhitungan skor KPI dan kompetensi, kemudian kedua skornya digabung untuk memperoleh nilai akhir kinerja. Setelah diperoleh, diserahkan ke pihak HRD untuk digunakan sebagai penentuan pemberian bonus, kenaikan gaji atau promosi karyawannya. Itu selesai. Lanjut, untuk formnya itu ada ini form penilaian kinerja karyawan. Di sini itu aspek kompetensinya
Di sini aspeknya itu ada striving for excellence, berupa meraih hasil yang terbaik. Untuk indikatornya itu di sini menghasilkan pekerjaan yang kualitasnya baik sesuai dengan standar yang dilakukan, baik dari segi ketepatan waktunya dan juga akurasi pekerjaannya. Kemudian di sini aspek yang kedua ada problem solving atau kecakapan dalam memecahkan masalah. Aspek yang dinilainya itu kemampuan untuk menganalisa sebuah masalah, mengidentifikasi sumber masalah dan merumuskan solusinya. Kemudian motivasi dan ketekunan dalam bekerja, indikatornya itu yang motivasi yang tinggi, kemampuan untuk menunjukkan motivasi kerjanya dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, kemudian ketekunan, keuletan dalam memutuskan pekerjaan. Di sini aspek selanjutnya disiplin kerja, indikatornya tentu kedisiplinan dalam pekerjaan itu sendiri, baik itu dari izin dan juga ketepatan waktu untuk kerjanya itu sendiri, kemudian cepat atau lambatnya dalam menuntaskan pekerjaannya, terus semangat atau enggaknya dalam bekerja, kayak gitu. Kemudian, kemudian aspeknya itu ada pengetahuan teknis, baik itu skills dan knowledge-nya. Indikator itu kecakapan teknis atau keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, kemudian menguasai bidang tugasnya secara mendalam atau enggak. Eh, Nah, itu tuh dilihat dari sering atau enggaknya si pekerja melakukan kesalahan dalam proses kerjanya. Nanti di rata-rata, kemudian setelah itu digabungkan dengan nilai KPI untuk mendapatkan nilai akhir. Aspek KPI-nya seperti ini. Sini ada area kerja utamanya, key performance indikatornya atau yang tadi. Terus bobot KPI-nya berapa, targetnya berapa, realisasi akhir tahunnya bagaimana, skornya berapa, dan skor akhir. Lanjut, di sini contoh hasil skor aspek KPI-nya seperti ini. Oke, lanjut. Ini nilai perilaku, kemudian digabungkan dengan nilai KPI untuk mendapatkan nilai akhir kinerja. Sebelum digabung dengan nilai KPI, maka rata-rata nilai aspek perilaku harus dikalikan 20 supaya ekivalen dengan skala nilai KPI 1 sampai 100. Kemudian misalnya nih nilai rata-rata perilaku ada 3,5, maka dikalikan 20 menjadi 70. Sehingga nilai akhir kinerja itu 70 berupa nilai perilaku ditambah 19 itu nilai KPI-nya dibagi 2 hasilnya 81,095 seperti itu. Oke, sekian pembahasan mengenai performance appraisal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.